Malaysia kembali jadi sorotan, ya, bukan karena prestasinya, bukan, tapi karena tuduhan meniru tradisi Indonesia dalam sepak bola. Jadi kali ini kita akan membahas sepak bola dulu nih teman-teman. Buat kalian yang suka sepak bola silahkan merapat dulu ya. Jadi Malaysia dinilai meniru tradisi Indonesia dari sisi gaya supporternya, kemudian lagu stadionnya, hingga makanan timnas ya, semuanya dituding hasil jiplakan. Nah, yang lebih panas lagi, muncul dugaan bahwa Malaysia sengaja cari alasan agar tidak bertemu timnas Indonesia di turnamen mendatang. Hingga akhirnya Datuk Midin, seorang tokoh yang berpengaruh di dunia olahraga Malaysia, angkat suara ya, dan menyebut negaranya kehilangan jati diri. Ucapannya mengguncang publik dan memantik bara rivalitas lama. Dan kini satu pertanyaan membara di benak semua orang. Apakah Malaysia takut atau sekadar lupa siapa mereka sebenarnya? Kalau ngomongin timnas Malaysia, apalagi yang nyambung ke timnas Indonesia, rasanya nggak bakal ada habisnya deh teman-teman. Soalnya begini, dua tim ini punya rivalitas yang panas banget. Udah kayak api yang tiap saat bisa meledak. Dari dulu sampai sekarang, ya, dari dulu sampai sekarang dua tim ini selalu bikin orang penasaran. Semua pengen lihat mereka bentrok lagi di lapangan. Maksudnya bertanding ya, adu skill gitu. Tapi sayangnya, momen itu belum juga kejadian. Apa alasannya? Ya, masing-masing masih sibuk sama jadwalnya sendiri. Padahal dari pihak timnas Indonesia sendiri udah dengan beraninya ngajakin Malaysia buat sparring ya, tapi sayangnya tantangan itu ditolak secara halus oleh FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia dengan alasan yang ya banyaklah gitu. Nah, gara-gara penolakan itu muncul komentar dari sosok yang nggak asing, yaitu Datuk Midin, sang mantan ketua FAM. Ini akhirnya buka suara soal situasi yang sebenarnya. Jadi ceritanya begini, pada tanggal 29 Mei kemarin, ya masih hangat berarti ya, 29 Mei, Malaysia sempat jalani uji coba melawan Cape Verde. Hasilnya imbang. Ini uji coba yang pertama ya. Dan ini dianggap cukup oke buat persiapan mereka jelang laga penting lawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia. Pada laga uji coba yang kedua, Harimau Malaya dihajar oleh Cape Verde dengan skor 3-0. Laga lawan Vietnam ini bisa dibilang krusial banget sih ya. Kalau memang menang, peluang buat lolos langsung ke Piala Asia terbuka lebar. Tapi kalau kalah, ya peluangnya jadi tipis banget sih gitu. Nah, yang menarik justru datang dari momen setelah pertandingan ya. Para pemain Malaysia telah melakukan hal yang selama ini identik banget sama timnas Indonesia. Mereka nyamperin tribun supporter, terus ajak nyanyi bareng. Namun sayangnya nggak semua pemain itu ikut menyanyi. Mungkin karena belum pada hafal lagunya ya. Tapi tetap saja gaya kayak gitu ya, kayak udah lama banget gitu jadi tradisi timnas Indonesia ya. Bukan cuma itu teman-teman, ada juga pemain Malaysia yang sempat ngasih motivasi ke rekan timnya lah gitu intinya, dengan cara yang mirip banget sama yang dilakukan oleh Jay Ides, sang apa sih namanya, yang pemain di Indonesia tuh, yang keren lah mainnya begitu tuh. Nah, terus soal kenapa Malaysia nolak tantangan dari Indonesia buat main bareng di FIFA Matchday bulan September nanti, akhirnya diungkap juga oleh Datuk Midin nih teman-teman. Kan sebelumnya Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, udah ngajakin Malaysia kan ya buat uji coba bareng gitu. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban yang benar-benar jelas. Tapi ada informasi yang terbaru, katanya sih menolak gitu. Memang kita sudah lama, sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Memang salah satunya saat ada jendela kesempatan untuk FIFA Matchday September. Kan kita mengundang Malaysia juga sebelum kita memastikan ada Kuwait dan Lebanon. Itu kata Pak Erick Thohir kalau tidak salah. Ya intinya seperti itulah gitu.
Erick Thohir juga bilang mungkin tim Malaysia punya pertimbangan lain. Kami nggak tahu, tapi kami tetap harus menghargai keputusan mereka. Lanjutnya Pak Erick Thohir begitu ya. Nah, Datuk Midin akhirnya buka suara nih teman-teman. Menurut dia, perbedaan kualitas pemain terutama karena banyak pemain Indonesia yang main di Eropa. Jadi alasan utama kenapa Malaysia agak rada nggak mau gitu ya buat ketemu timnas Garuda. Kayaknya kalau duel beneran terjadi, pemain-pemain Indonesia dari Eropa ini bakal punya pengaruh besar di lapangan. Ya, itu kata Datuk Midin. Bahkan dia bilang kalau waktu itu masih jadi ketua FAM, waktu masih jadi ketua FAM gitu, dia bakal langsung terima tawaran dari Erick Thohir. Semua tergantung situasi dan waktunya aja. Tapi jelas, kalau ngelihat tim senior Malaysia yang sekarang nih ya, mereka memang lagi kayak cari-cari alasan mungkin lah gitu, biar nggak ketemu Indonesia. Dan di sisi lain, nasib beda justru dialami tim muda Malaysia. Timnas U23 mereka mau nggak mau bakal ketemu Indonesia di ajang Piala AFF 2025. Pertandingannya dijadwalkan tanggal 21 Juli nanti ya. Rada sabar dulu, yaitu di Stadion GBK. Pertemuan ini nggak bisa ditolak teman-teman, karena udah diatur langsung sama pihak AFF. Ya, meskipun bukan tim senior gitu ya, duel U23 ini tetap bakal panas sih kalau menurut saya. Apalagi timnas Indonesia U23 bakal diperkuat pemain board ya. Erick Thohir juga kasih respon positif soal ini. Menurut dia, ini jadi ajang pemanasan yang bagus banget nih buat timnas U23 dan pelatih mereka. Apalagi kita satu grup dengan Malaysia, sudah kangen. Ketemu tim negeri jiran itu cukup lama ya. Timnas Indonesia tidak bertanding lawan Malaysia, sudah lama banget, yaitu kata Pak Erick Thohir. Ya, soal jadwal bulan depan, Indonesia dan Malaysia sama-sama bakal main di FIFA Matchday ya. Tapi kayaknya beda nasib. Indonesia dijadwalkan lawan dua tim kuat, yaitu Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Ini dua timnas ini keren-keren nih teman-teman ya. Sementara Malaysia cuma punya satu laga lawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2026. Jadi, kedua tim sama-sama fokus siapin skuadnya masing-masing. Malaysia mendapat kritik tajam dari Datuk Midin karena dianggap terus meniru tradisi Indonesia dalam hal sepak bolanya, ya. Mulai dari budaya supporter hingga makanan timnas. Ia juga menyinggung dugaan bahwa Malaysia sengaja mencari alasan agar tidak bertemu timnas Indonesia di turnamen mendatang. Ya, dengan dalih logistik dan keamanan. Nah, kritik ini memicu reaksi warganet dan memperkuat rasa percaya diri pendukung Garuda. Ya, Datuk Midin telah menyebutkan bahwa Malaysia telah kehilangan identitas, sementara Indonesia justru menunjukkan kekuatan dan kepercayaan diri sebagai tim yang ditakuti. Rivalitas klasik kembali memanas ya, dan Indonesia siap membuktikan bahwa mereka tak hanya ditiru tapi juga diwaspadai. Baiklah teman-teman, ini saja hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.